Etika dan profesionalisme dalam manajemen lembaga pendidikan. Apa sih pengertian etika? Jadi, etika mengacu pada prinsip, moral, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. Dalam konteks lembaga pendidikan, etika berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan harmonis. Berikutnya, prinsip-prinsip etika dalam manajemen pendidikan. Jadi yang pertama ada keadilan, perlakuan yang setara terhadap siswa, guru, dan staf tanpa diskriminasi. Yang kedua, transparansi, keterbukaan dalam kebijakan pengolahan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, tanggung jawab moral, keputusan diambil untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan moral peserta didik. Yang keempat, kejujuran, menghindari penipuan, manipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, kepedulian, memperhatikan kebutuhan emosional, fisik, dan intelektual siswa maupun tenaga pendidik. Berikutnya ada penerapan etika dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, menyusun kebijakan yang menghormati hak semua pihak. Yang kedua, mengutamakan nilai-nilai pendidikan, moral, dan sosial dalam pengelolaan lembaga. Yang ketiga, menjunjung tinggi martabat manusia dalam hubungan kerja. Yang keempat, menyelesaikan konflik dengan pendekatan adil dan tidak memihak. Berikutnya, pengertian profesionalisme. Apa sih pengertiannya? Oke, simak terus ya. Jadi, pengertian profesionalisme yaitu mencakup sikap, perilaku, dan kompetensi yang menunjukkan standar kerja tinggi serta dedikasi terhadap tugas dan tanggung jawab. Profesionalisme penting untuk menjaga kredibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Yang berikutnya, prinsip profesionalisme dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, kompetensi, menguasai pengetahuan manajerial dan pendidikan yang relevan. Yang kedua, akuntabilitas, mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan. Yang ketiga, integritas, menjalankan tugas dengan kejujuran, konsisten, dan moral yang kuat. Yang keempat, komitmen terhadap kualitas, berorientasi pada pencapaian standar mutu pendidikan yang tinggi. Yang kelima, pengembangan diri, berusaha terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Jadi, berikutnya ada penerapan profesionalisme. Gimana sih penerapannya? 1. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas pendidikan dengan efisien. Yang kedua, menggunakan pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah institusi. Yang ketiga, membimbing dan memotivasi guru serta staf agar bekerja secara optimal. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang kelima, menetapkan dan memantau pencapaian tujuan lembaga secara sistematis. Jadi, berikutnya ada hubungan etika dan profesionalisme. Hubungannya yaitu keduanya saling melengkapi dalam menciptakan manajemen yang unggul di lembaga pendidikan. Etika menjadi pedoman moral yang menjaga integritas, sementara profesionalisme memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab
dijalankan secara kompeten dan efisien. Selanjutnya, manfaat sinergi etika dan profesionalisme. Jadi, yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan budaya kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga bermoral. Yang keempat, memperkuat reputasi dan kredibilitas institusi. Dengan memadukan etika dan profesionalisme, manajemen lembaga pendidikan dapat berfungsi secara optimal, menjamin kualitas, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi gimana nih teman-teman, sudah mulai mengerti belum? Terima kasih sudah mendengarkan video dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti.